Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukrillah. Kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah karena sampai pada Jumat hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, sehingga kita masih sempat hadir di masjid ini yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada lain tujuannya kecuali ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Nabi yang telah membawa ajaran agama Islam ini sehingga sampai di tangan kita, dan mudah-mudahan sampai pada hari ini kita masih setia menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 17 Oktober yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, khatib hanya ingin menyampaikan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih maknanya, alangkah bahagianya, beruntungnya orang yang namanya beriman. Dia akan selalu berada dalam kebaikan sepanjang melakukan dua hal. Yang pertama, kalau ia mendapatkan nikmat, dia pandai-pandai bersyukur. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu yang kurang baik menurut mereka, maka dia cukup sabar. Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa sebenarnya yang kita hendaki hidup di muka bumi ini? Maunya kita hidup di muka bumi ini mau bagaimana? Tentu jawabannya adalah supaya baik-baik, supaya senang, supaya bahagia. Apa buktinya adalah terutama kita yang namanya orang beriman atau orang Islam, sepanjang doa kita dimanapun dan kapanpun ketika kita berdoa, ada doa yang selalu kita tutup selipkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau akhirat mungkin kita berpikir ke depan, tapi yang paling pertama kita minta di hadapan Allah itu supaya kita bahagia di dunia. Bagaimana caranya menurut
hadis Rasulullah tadi, caranya supaya kita bahagia di dunia, senang di dunia adalah cukup melaksanakan dua hal itu. Yang pertama adalah cukup kita bersyukur, dan yang kedua adalah cukup kita sabar. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, yang menimpa, yang ada pada diri kita di muka bumi ini dua, cuma kalau bukan yang baik-baik, yang tidak baik. Kalau yang baik perlu kita syukuri. Kenapa? Karena bisa saja kalau kita anggap itu sesuatu yang baik, umpamanya kita diberikan harta yang banyak oleh Allah tapi kita tidak mensyukurinya, itu adalah sesuatu yang biasanya tidak memuaskan diri. Makanya dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal khutbah tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian pandai-pandai bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat. Nikmat yang ditambah di sini tidak bermakna sempit bahwa betul-betul harta itu akan bertambah, tapi termasuk nikmat itu adalah nikmat kepuasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak orang yang mungkin banyak hartanya, tetapi dia tidak merasakan nikmat harta yang banyak itu. Jadi jangan dikira bahwa semua orang yang banyak uangnya, bagus mobilnya, bagus rumahnya sudah bahagia, belum tentu. Makanya mesti dibarengi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia itu ada 3. Yang pertama adalah cukup menerima dengan hati. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Itulah syukur yang pertama. Kemudian syukur yang kedua adalah melalui dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, itu sudah lisan. Dan menurut ulama yang pertama dan yang kedua ini agak mudah kita lakukan. Tapi yang sulit itu adalah yang ketiga, yaitu syukur melalui dengan tindakan atau perbuatan. Paling sederhana saja, yang perlu kita syukuri adalah karena kita masih diberi umur yang panjang, kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada hari ini. Itu perlu kita syukuri. Kenapa kita perlu syukuri? Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi hidup ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah atau perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena dalam surat Al-Mulk ayat 2 dikatakan huwallazi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia itu, ada yang sudah wafat tapi ada juga yang masih hidup. Cuma satu yang mau dilihat, siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Yang sudah wafat sudah selesai, kecuali 3 hal. Apa itu yang 3? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua doa anak saleh, dan yang ketiga adalah amal jariah. Hanya itu yang tidak putus. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti semua yang putus. Tapi kita yang masih hidup sampai pada hari ini masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kalau itu masih kurang, itulah yang perlu kita syukuri. Termasuk juga kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Apanya yang perlu kita syukuri adalah karena banyak saudara-saudara kita hari ini masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah, tapi mungkin karena dia sakit sehingga tidak sempat untuk beribadah. Itu juga yang perlu kita syukuri. Jumat hari ini perlu kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya dengan melaksanakan ibadah salat Jumat yang bagus. Kenapa? Karena tidak semua orang sama yang pergi salat Jumat.
Hari ini kita sama-sama salat Jumat, tapi dalam hadis dikatakan bahwa Jumat yang paling berkualitas, yang paling banyak pahalanya itu adalah Jumat yang direncanakan mulai dari pagi, mandi sebelum berangkat salat Jumat, usahakan cepat sebelum khatib naik ke mimbar, datang ke masjid, salat sunat, kemudian berzikir. Setelah khatib naik ke mimbar, tidak ada aktivitas yang lain kecuali mendengarkan khutbah, kemudian salat berjamaah bersama dengan imam. Itulah Jumat yang paling bagus. Siapa yang datang setelahnya, semakin telat orang datang, semakin sedikit pahala yang kita peroleh. Tapi sayang, di antara kita kaum muslimin banyak yang tidak memperhatikan ini. Punya waktu yang luang, tapi ketika didengar orang azan di masjid, dia baru bilang baru azan pertama. Ketika didengar orang azan kedua, baru azan kedua. Ketika khatib naik ke mimbar, ya baru khutbah pertama. Ya nanti mereka ketika dibaca khutbah yang kedua baru berbondong-bondong mau menuju masjid. Apa yang diperoleh seperti ini? Ini namanya kurang mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat. Kita perlu tahu bahwa hidup di muka bumi ini singkat sekali. Kenapa kita mengatakan singkat sekali? Kita ini adalah umat Muhammad, bukan umatnya Nabi Adam. Kalau Nabi Adam ya umurnya 1000 tahun, umatnya juga begitu mendekati. Tapi umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, umru ummati baina sittini wa sab'in. Umurnya umatku cuma sekitar 60 sampai 70 saja. Singkat. Karena dia singkat, kita perlu memanfaatkan dengan bagus. Supaya bisa menjadi manusia yang tadi, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatan? Dan itulah yang dibuktikan oleh Rasulullah. Sepanjang hidup di muka bumi ini dari Nabi Adam sampai saat ini, yang paling bagus itu Rasulullah Muhammad. Padahal umurnya cuma 63 tahun. Kenapa bisa begitu? Ya karena betul-betul dia memanfaatkan hidup ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata hadis Rasulullah supaya kita bahagia ini adalah kalau kita dicoba, diberikan oleh Allah yang menurut kita kurang bagus, kita perlu sabar. Kenapa saya mengatakan yang menurut kita kurang bagus? Ya karena yang menurut kita kurang bagus itu belum tentu kurang bagus di mata Allah. Karena kata Allah, apa yang kamu kira baik belum tentu baik di mata Allah, dan apa yang kamu kira buruk belum tentu buruk di mata Allah. Contohnya, mungkin ada orang yang berpikir bahwa kalau orang diberi harta yang banyak itu bagus, kalau orang hartanya tidak ada mungkin tidak bagus. Padahal bisa saja ada orang yang hartanya banyak membuat dia kufur, ingkar kepada Allah. Ada orang yang karena hartanya sedikit sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pernah dicontohkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah. Ada seorang sahabat Rasulullah itu yang ketika dia datang ke masjid itu selalu paling duluan pulang. Kemudian pada suatu hari dia ditanya oleh Rasulullah, kenapa cepat sekali pulang? Kalau sudah salat langsung pulang. Dia bilang bahwa, wahai Rasulullah, saya cepat pulang karena sarung yang saya pakai adalah satu-satunya sarung yang saya miliki dan akan dipakai oleh istri saya untuk salat. Maka kalau Rasulullah menghendaki saya tinggal-tinggal di masjid berzikir setelah salat, maka doakanlah supaya menjadi kaya. Kemudian ditanya, apa betul kau mau jadi kaya? Kemudian sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan dia menjadi orang kaya. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah kaya karena ternaknya berkembang terus sampai banyak, tidak datang ke masjid. Kenapa tidak datang ke masjid? Karena sibuk dengan urusan duniawi. Berarti kekayaannya tidak membuatnya dia jadi bahagia dan selamat.
Nah, itu makanya saya mengatakan tadi, belum tentu yang kira kita itu tidak baik, baik di mata Allah, dan belum tentu baik menurut kita, ya baik juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah letaknya perlunya kita bersyukur dan sabar atas apa yang menimpa kita. Caranya sabar, nah, tentu jenis-jenis sabar itu sabar dari musibah, sabar dari cobaan, dan termasuk sabar menjalankan perintah Allah dan sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan jenis yang terakhir ini menurut ulama yang susah. Hari ini kita salat Jumat adalah kewajiban. Kalau bukan kesabaran ya tidak Jumat. Apalagi cuaca sekarang ya panasnya minta ampun. Suasananya kita masuk di ruangan ber-AC ya tidak panas tapi kita ngantuk. Mungkin tidur tidak mendengarkan khutbah. Itu semua adalah cobaan-cobaan dari Allah yang perlu kita ikuti. Sadari bahwa itu adalah kewajiban bagi kita, dan mendengarkan khutbah itu adalah salah satu rukun daripada Jumat itu sendiri. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, saya kira kedua hal itulah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi manusia-manusia yang banyak bersyukur kepada Allah dan sabar dalam menjalani hidup ini. Insya Allah, kata Rasulullah, kalau itu kita lakukan, kita akan selalu dalam keadaan baik-baik, kita akan selalu dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.